Aku sekarang lagi menekuni bisnis tas rajut plastik lokal. Punya Itu juga hobi udah. nggak selain Hobi. ngomong gitu? Bobo bags ini adalah sesuatu yang gampang banget diucapkan. Oke. Terus abis itu juga Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Kirana Arista Darmawan. Thank you for Kak Rere. coming. Terima kasih, sama-sama. Padahal kita belum kenal sebelumnya. Oh iya, di sini kita ajang kenalan. Yo, Ya. Yang belum tahu Kirana nih tinggal di Jakarta. Iya, Sekarang asli udah di Jakarta. Bandung selama Yes. 3 minggu. Selama 3 minggu, tidak terasa 3 minggu ya. Lulusan apa sih kuliahnya? Tourism internasional di UGM. Oke. Di Berarti Jogja. tinggal di Jogja. Iya. Heeh. Been in Jogja 5 years lah, 5 tahun. Terus kerja apa langsung bisnis? Sebelumnya pernah bisnis dulu. Jadi di Jogja tuh sekalian bisnis, tapi bisnisnya agak dibantu dengan orang tua. Jadi tinggal di Jogja sekalian bisnis kosan gitu kan, tapi terlalu masif nih untuk anak kuliah gitu. Jadi kayak nyoba bisnis kayak kuliner, makanan gitu-gitu. Terus abis itu namanya bisnis kan ya, apalagi bisnis kan kayaknya harus didalami banget, apalagi itu masih masih kuliah gitu kan. Jadi kayak let's focus on kuliah dulu aja. Jadi habis kuliah terus kelihatan nih kayaknya orangnya suka service nih, kayak maksudnya aku suka banget yang hospitality and service gitu. So I move to travel. Jadi aku ke tour leader. Jadi aku sambil kuliah sambil nyambi tuh tour leader. Di mana lagi itu bisa kayak membangun inner selfku ya, yang kayak extrovert, ketemu orang seneng, ngobrol juga seneng. Jadi itu menurutku sangat aku banget sih kayak gitu. Lumayan lama. Itu aku 2 tahun, 2,5 tahun lah sambil kuliah. Terus abis itu memperluas kawasan ke IO. Abis itu aku di Diandra let's say 1,5 tahun. Tadinya magang di sana jadi akun eksekutif, tapi jadi palu gada Kak. Apa lu mau gua ada gitu kan. Itu jadi MC bisa, jadi LO bisa, terus abis itu jadi yang bikin rundown dan segala macam itu oke. Maksudnya sekalian belajar. Emang anaknya nggak mau diem aslinya? Nggak mau, ini juga nggak mau diam. Harusnya aku berdiri nih, nggak bercanda. Iya emang anaknya cari sibuk aja gitu. Terus mulai akhir-akhir kuliah itu sekalian skripsi, sekalian cari-cari kerja yang serius gitu kan. Dapatlah di Hotel Tentrem Yogyakarta. That's one of my biggest dreams lah, karena kan Hotel Tentrem is the biggest hotel juga di Jogja kan Kak. Lumayan di sana. Bagian apa? Bagian GRO, Guest Relationship Officer. Sama nih, peres-peres begini ya kan. Ketemu orang tiap hari juga. Kayak wah, lumayan seru di sana. 1 tahun 2 bulanan. Terus mulai ditawarin ke Jakarta, pindah juga kan, akhirnya pindah ke apartemen Plaza Senayan. Nggak jauh beda. Pokoknya selalu bekerja. Oh enggak juga sih, bekerja dan sesuai passion, karena kan di sana main. Maksudnya menurut aku ketemu orang baru. Punya itu hobi juga nggak selain ngomong gitu? bener. Punya hobi nggak selain ngomong? Oke. Ya pertama sih mungkin hobi aku itu makan kali ya. Terus kedua olahraga. Apa olahraganya? Apa aja yang bisa membakar makanku yang sudah aku makan gitu. Mungkin lebih ke lari sama hit workout sih gitu. Katanya punya binatang. Oh iya, itu juga Pelihara benar-benar binatang. itu masuk hobi banyak banget ya berarti. Aku kalau hewan tuh kayak dari hidupku tuh kayak 80% interestnya tuh ke hewan gitu. Apa sih emang Iya, binatang bener. apa yang disuka? Jadi sekarang apa aja? Aku bener-bener apa aja, bener-bener Jadi pelihara apa aja. apa sekarang? Kalau sekarang aku peliharanya ada berang-berang, otter, terus ada burung kakak tua, terus ada tupai, terus ada kucing, terus ada Tunggu dulu. Di tengah lu yang orangnya ekstrovert banget. Iya. Suka banget komunitas, ketemu orang banyak. Gimana caranya piara taking care? semua itu. Iya. Oh iya. Pertama emang ada yang bantu di rumah, terus habis itu
komit juga. Maksudnya kalau emang mau piara sesuatu itu harus di-prepare dari kandangnya lah, terus isinya, waktunya juga. Dan itu alhamdulillah orang rumah juga support kan. Maksudnya orang rumah juga kayak bukannya kayak yuk piara apaan sini gitu kayak kebun binatang berarti iya, tapi orang rumah juga suka gitu. Jadi emang entertainment untuk orang rumah juga ya hewan-hewan itu gitu. Wow. Ditambah lagi kalau menurut aku sih ya, hewan piaraan itu adalah hewan yang bisa kita ajak interaksi. Tapi kalau misalkan hewan yang kayak cuma dikandangin, dikasih makan, terus kita pulang cuma dilihat dari kandang, menurut aku itu kayak bukan hewan piaraan ya. Jadi semuanya bebas. Sometimes ada dibebasin, maksudnya nggak semua dilepas gitu. Saya bukan Pocahontas ya Bu, enggak. Cuman kayak ya sometimes karena hobiku tadi aku bilang juga olahraga, kebetulan berang-berang itu adalah hewan semi akuatik, jadi dia bisa berenang, terus bisa lari juga. Jadi kalau misalkan aku mau ke air terjun atau kemana itu aku ajak, terus nanti kita lari di sana sampai air terjun, kita berenang bareng. Kalau kabur sih enggak sih Kak, enggak sih. Burung kakak tuanya aja sih yang agak-agak terbang, tapi dia nggak mau terbang jauh, terbang terus ntar kalau diambil balik lagi gitu. Jadi hobiku banyak sih sebenarnya, tadi makan, olahraga, hewan, ketemu orang, apa lagi ya, that's it sih. Berarti kan kerja selalu di luar dong. Iya, gitu kan? kerja di luar. Kerja di luar. Jadi lately ini aku di perusahaan terakhir ini yang currently aku kerja juga di perusahaan PT Oyo Indonesia. Perhotelan juga. Perhotelan itu largest hotel chain di Indonesia sih Oyo. Terus abis itu karena WFH kan, karena ada pandemi ini, jadi aku berpikir kayak mencari apa sih kalau di rumah udah 2,5 bulan, kayaknya let's move to Bandung ya, yang emang kota yang aku idamkan juga selain Jogja gitu. Jadi kayak kayaknya seru nih di Bandung, kayak temennya juga banyak, terus kotanya juga nggak kayak Jakarta yang terlalu sibuk dan memikirkan diri sendiri gitu kan. Jadi coba deh ke Bandung, itu bisnisnya udah lumayan jalan tuh. Jadi di rumah. Sekarang bisnis apa di Bandung? Aku sekarang lagi menekuni bisnis tas rajut plastik lokal. Boleh kasih lihat nggak? Oh boleh. Oke, jadi seperti ini karirnya. Ini kebetulan sebelum aku jualan tuh aku pakai juga Kak. Jadi sebelum aku bisnisin tuh aku pakai juga. Jadi kayak gini bentuknya. Ini ya, waktu gua kecil tuh emak gua yang beli. Nenek ya. Iya kan? Ada orang bercandaan kayak, wah tas ayam lu masih ada ya, tas ayam. Iya. Iya, tas untuk bawa Dan ayam. buat ke pasar. Buat gitu ke kan? pasar gitu. Tapi wow, the apa ya, the power of viral, the power of booming itu keren sekali. Jadi kayak sebelum aku jualan aku juga make karena dia juga ringkas banget. Dan ternyata 1 bulan ini itu aku jual udah lebih dari 1.000 pieces sih. Yang dari ini aja? Dari itu berarti aja. lu ngambil dari pengrajin? Benar, aku ngambil dari pengrajin kecil. Jadi makanya kemarin ke Bandung itu sekalian mau nyari ke pengrajin kecil, UKM kecil gitu, ke Majalengka, Indramayu sama Cirebon. Yang maksudnya yang emang ibunya nganyam gitu kan. Jadi awalnya dari mana sih? Dari kamu pakai sendiri? Awalnya pakai sendiri. Beli jadi di Instagram apa gimana? Jadi teman aku itu, aku dari dulu tuh suka banget pakai tas kayak gini. Cuman kan ini plastik. Kalau aku sukanya tuh yang keranjang. Jadi teman aku waktu tuh ngasih, awalnya dia bridesmaid, terus dia ngasih seragam di dalamnya, dan tasnya tuh kayak cuman tas kayak gini tapi anyam. Terus kok kepake ya, maksudnya kayak kepake banget gitu loh untuk aku pindahin barang dari satu mobil ke mobil lain, atau dari rumah dibawa atau apapun lah. Ini ringkes banget, simple dan ringkes karena dia memang besar lah kapasitasnya gitu. Dan aku pakai terus kan, terus aku lihat aku pakai kok kayaknya ini untuk aku yang sekitar, maksudnya yang aku perempuan mobilitasnya tinggi, terus abis itu juga sepatu masuk, baju ganti, catokan, mesin cuci, TV, apalah pokoknya ini ringkes semua masuk lah. Itu kok kepake gitu. Terus pokoknya awalnya coba dulu tuh ditambah di Instagram kan, dicoba jual di Instagram. Itu yang minat high demand banget sih Kak. Jadi kayak mau dong kayak aku mikir. Apa nama Instagramnya? Kalau untuk aku Kirana Darmawan, cuman aku jualan ini di bobobags.id. Iya. Jadi ini ada brandnya, ada namanya? Kalau branding aku belum berani. Jadi ini namanya. aku ngambil bener-bener aku terparty dari ibu-ibu dari UKM lokal, kecil lokal, anyam. Itu langsung aku cus nih, kira-kira pasar Jakarta gimana sih gitu. Ini tapi, kan desainnya mereka juga yang menentukan. Desainnya mereka, dan sekarang aku udah berani ngebuat desain sih.
Iya, Oke. jadi aku sekarang kayaknya Jakarta nih berani banget untuk fashion tabrak-menabrak gitu ya. Iya. Jadi aku mikir kayak Yang ini berarti lu coba dengan ini aku warna-warna. patenkan di warna-warna neon seperti ini. Karena mungkin aku ngerti kalau misalkan Jakarta itu semakin nabrak, semakin aneh, ada aja Semakin gitu. gaul. Semakin kayak mau gitu, semakin Iya, kayak boleh nih dicoba gitu. Dan Anak-anak sekarang emang fashionnya lagi nabrak-nabrak fashionnya lagi kan? aneh-aneh sih. Ya aku juga termasuk sih Kak, salah Nice satunya. Kirana. Anyway, yes sih kalau misalkan Harganya berapa sih? harganya tuh Boleh tahu definitely kita? boleh banget, boleh tahu. Kalau misalkan aku jual itu harganya sekitar 55.000 dan under 100 sampai 95.000. Dan awet kan plastik. Awet banget Kak. Dan ini kenapa sekarang aku berani jual di pandemi seperti ini, karena kalau misalkan ibu-ibu kakak-kakak semua yang pakai itu kan bisa disemprot hand sanitizer atau desinfektan terus dilap gitu. Jadi ini menurut aku kayak amazing banget. Kayak menurut aku ini wah something lah gitu. Jadi aku mulai mau masif dan mulai mempatenkan seperti ini tuh udah mulai berani sih, karena memang demandnya tinggi gitu. Ini plastiknya dari daur ulang bukan sih? Plastiknya ada yang daur ulang tapi aku nggak bawa. Tapi kalau yang ini dia dari bahan. Kalau yang daur ulang itu kelihatan banget dia di tengah-tengahnya ini kan halus banget ya Kak. Iya. Kalau yang daur ulang tuh tengah-tengahnya tuh banyak kerikil-kerikil gitu, cuman dia absolutely bersih karena kan dia dilebur dulu, plastik yang dilebur dulu, dicampur juga sama karet kalau nggak salah. Jadi dia kelihatan banget itu daur ulang. Tapi kalau yang ini bukan daur ulang, tapi ini bisa less plastik lah. Jadi kayak, dan apalagi 1 Juli kemarin di Jakarta itu udah ban plastic bag banget sih Kak. Oh ya? Peraturan itu udah keluar 1 Juli kemarin gitu. Jadi Kalau itu di Bali kan udah lama ya? di Bali udah lama. Cuman kan emang culture orang-orang sananya bisa ngikutin. Kalau di Jakarta mulai ditegaskan tuh 1 Juli kemarin. Ya kalau orang-orang kan tahu 55.000 gue beli aja gitu. Kepake nggak kepake mungkin beli gitu. Nah caranya lu nge-branding lebih lagi supaya orang tuh nggak cuman Kayak kepake nih Iya, gitu. Aku tuh bener-bener mendukung sekali. Pokoknya aspekku tuh 3 ya untuk di Bobo Bags ini. Yang pertama choose well, terus abis itu make it less, dan yang terakhir itu proud local. ya. Jadi menurut aku tuh dari 3 kalimat itu udah dalam banget sih. Jadi yang pertama choose well. Dengan kata choose well ini bisa kembali ke produk yang lokal tadi. Jadi aku bener-bener ngangkat ibu-ibu ini bikinnya itu bener-bener yang kita start from zero. Jadi bener-bener aku menjual ke teman-teman sekalian, terus teman-teman sekalian tuh secara tidak langsung membantu ibu-ibu ini, bener-bener. Jadi ibu-ibunya ini kan let's say ya emang satu desa gitu ya, satu desa mereka ngebuat semua terus kan nyetor, terus habis itu kita beli. Jadi itu menurut aku udah ngebantu mereka banget gitu. Terus abis itu choose well tuh dan make it less ya, choose well, make it less, and proud locals itu 3 kalimat yang emang tidak bisa dipisah. Karena make it less tuh menurut aku ketika kalian pilih ini dibandingkan let's say brand-brand tas yang lain tas ya. yang lain gitu kan, maksudnya emang tas-tas yang bukan Bobo Bags ini, kalian tuh udah pertama membantu tidak memakai plastik, kedua this is gonna be fashionable, and also make it less gitu, karena memang sekarang orang tertarik sekali selain belanja pakai ini buat main, karena aku kayak gitu. Jadi bukan cuma buat belanja nih, jadi ketika orientasi aku ngeliat kayak gini nih, yang aku pikir adalah apakah ini laptop masuk ya, dan ternyata masuk kayak masuk gitu. Apalagi yang kemarin yang ukurannya jumbo Kak, itu temen aku tuh sampai dagelan kayak buset patung pancoran masuk nih, aduh gitu. Tapi emang gede banget sih Kak, itu luar biasa. Aku bawa 3 sepatu tuh masuk gitu. Iya, I mean like choose well banget gitu. Tapi kan. tetap dengan cozy color, dan Cozy bisa color, ganti-ganti. terus kayak anyway aku juga quality control sih Kak, dalam arti kan namanya handmade itu kan jadinya kadang ukurannya nggak sama, atau juga kadang jadi warnanya juga beda karena bahannya beda-beda gitu kan. Tapi aku pilih kayak ibu, saya tahu di pasar Jakarta atau Jabodetabek yang laku atau yang high demand ini produknya yang ABCD. Ibu jangan bikin di luar ABCD, di luar dari 500 pieces, let's say seperti itu lah. Jadi benar-benar aku milih mana yang benar-benar orang itu suka, mana yang benar-benar orang itu kira-kira tertarik dengan modelnya. Ya, oke. Selain di Instagram ngejualnya di mana aja? Ini baru di Instagram aja sih Kak. Baru di Instagram. Anyway aku. Dan sudah berapa penjualannya? Iya, itu sebulan ini kita udah lebih dari 100 pieces, ini luar biasa juga. Timku keren banget lah pokoknya. Berapa orang tim kalian? 4 orang. Jadi ada konten, ada juga untuk ngebantu ke kayak
bulk masif order gitu kayak contoh akikahan atau juga buat tadi yang bridesmaids atau ada ulang tahun terus mau masif gitu kan, terus mau ada kartu-kartu ucapannya kayak gitu, itu ada orangnya sendiri. Terus satu lagi yang foto produk. Jadi 4 orang itu memang luar biasa sih. Wow. Aku sangat terbantu karena aku memang Ada admin juga berarti ya. adminnya tetap di aku sih Kak. Oh, jadi kamu yang jawabin. Oh, aku yang jawab. Tetap iya. ya bagian service ya. Tetap service hospitality itu tidak bisa digantikan. Soalnya kan kayak apalagi kan yang beli kan kebanyakan sista-sista gitu kan Kak. Kebanyakan beli sister-sister gitu. Iya, jadi kayak gimana dir ini kayak oke, thank you ya, yang kayak memang harus Pernah harus nggak dapet kena. komplain? So far belum sih Kak. Belum ya? Luar biasanya belum. Dan jangan sampai juga mungkin kalau komplain lebih ke kembali ke feedback kita ya. Future-nya bakal gimana ini? Future. Aku mikir akan buka workshop sih. Nah, jadi mulai dari kecil dulu mungkin aku akan buka let's say stok dar gitu ya, 1.500 piece gitu. Kita lihat penjualannya sebulan seperti apa. Pokoknya harus stabil 1.500. Nanti kalau misalkan udah mulai mungkin semua orang udah punya nih, let's say semua orang udah punya kan, nggak mungkin beli lagi gitu kan. Kita mau branding ke jadi sebenarnya tuh ada produk ini juga tapi dipakein buat pot bunga gitu-gitu, kotak pakaian kotor. Jadi anything bisa dibuat seperti ini. Jadi aku mau inovasi produk yang tetap bahan dasarnya adalah plastik. Jadi lu mau berinovasi lebih banyak lagi gitu kan. Benar. Tetap memperkerjakan mereka. Benar. Boleh sebut merek nggak sih sebenarnya? Boleh dong. Tau nggak sih Kak, jadi tuh ada merek Itali namanya Marni. Dia terinspirasi dari nama orang Indonesia kayaknya deh. Pokoknya persis banget kayak gini, kotak persis gitu, harganya 4 juta. Kayak apaan nih, kayak oh my god, ini apa gitu kan. Itulah. Ya lu nggak akan lebih kayak di branding lagi. Gue mau Di sih, branding tapi gue lagi, malah gitu. mikir dulu kayak di mana ya. Soalnya kadang si si Marni itu dia gede banget kan di sini. Marni gitu. Marni, MARNI kayak terus gue terinspirasi kayak apa gue namain barang-barang gue nih atas nama ibu-ibu Indonesia seperti Fatimah, Siti. Gue mikir kayak gitu. Maksudnya ya kan, maksudnya Iya kayak dong, apakah kenapa itu terus enggak? Itu udah turn back lagi sih. Maksudnya dalam arti kan Bobo Bags gitu kan. Dan ini nggak ditanya sih sebenarnya, tapi gue jawab aja kenapa Bobo Bags gitu kan. Enggak, gue mau nanya barusan. Kayak kenapa Kenapa Bobo namanya Bags? Bobo Bags? Sebenarnya gue nunggu momen itu, cuman lu udah nyerocos dulu. Oke, sorry. Kenapa Bobo Bags? Jadi sebenarnya bisa aja gue ngambil kan kayak Bags by Kirana gitu kan. Kan sekarang kan kayak gitu kan, mentai by siapa gitu atau apa nama produk saya dulu baru apa. Kenapa gue Bobo Bags? Sebenarnya gue juga nggak ngerti, cuman gue percaya banget dengan pronunciation branding yang gampang gitu loh. Jadi kayak misalkan Bobo Bags itu orang tuh bakal ini apa ya, jauh banget dari kata-kata plastik Nggak gitu. mepet-mepet ke hotel deh. Enggak. Kita menjauhkan diri dulu dari hotel gitu kan. Nggak, masalahnya kan ada kan, hotel ada. Bobo Box. Oh my god, enggak. Temen gue masalahnya. Oh gitu, nggak kepikiran sama sekali sih kalau ke situ. Gue lebih ke pronunciation, aku lebih ke pronunciation yang gampang. Keceplosan nggak apa-apa ya. Aku lebih ke pronunciation yang gampang. Jadi let's say kayak orang udah mikir kayak Aqua gitu ya, mau beli air Aqua padahal di situ adanya Fit gitu, tapi tetap dikasih Aqua sama bapaknya. Nah itu karena orang tuh udah gampang banget pronunciation Aqua gitu. Nah sekarang orang tuh orang tuh nge-branding ini, let's say ada sec by something atau bag by something gitu, nama. Tapi itu menurut aku susah sih. Tapi ketika orang kayak Bobo Bags, ada sekarang juga orang tuh yang nge-branding dengan nama-nama yang kekinian, kayak nama-nama senja gitu, kayak Kemilau, Hujan, atau apakah gitu loh pokoknya. Kayak company gue dong, Senja. Kenapa? Oh iya gitu. Iya dia bag by Kemilau gitu loh. Maksudnya emang yang dia ngambilnya itu nama-nama yang pokoknya yang kayak agak ke indie terus kayak gitulah. Tapi menurut aku Bobo Bags ini adalah sesuatu yang gampang banget diucapkan, terus abis itu juga orang yang kayak mudah spelling dan didengar. Jadi sekarang ini kan the power of Instagram, the power of media sosial itu tinggi banget ya kan. Jadi ketika orang kayak ini lucu banget dapet tas ada tas dari Bobo Bags, kayak orang tuh bakal kayak oh Bobo Bags gitu loh, yang kayak Bobo Bags. Kayak menurut aku itu gampang dipronunciasikan dan didengar dan it gonna be last gitu loh. Jadi kayak oh, itu Bobo Bags ya gitu, yang kayak oh iya itu beli di mana, di Bobo Bags gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bahan dasar, nggak ada
nggak ada apa ya, nggak ada kenapa sih Bobo Bakes filosofi apa gitu, Nggak ada gitu. nggak ya? ada Nggak sama ada makna sekali. spesifikasi. Nggak gitu ada, ya. makanya dalam arti sorry silakan nggak kayak keras. No, Silakan. it's okay. Fine. Nice to meet you. Oh, nice to meet you juga. Ini udah di tengah jalan baru bilang nice to meet you ya. Seneng aja gitu ada anak muda yang ternyata bener-bener ngulik ya. Ngulik ya. Dari Iya. awal kan lu udah enak-enak kerja dong. Iya bener sih, itu enak Kenapa banget harus sih. bisnis? Karena balik lagi ke diri sendiri kali ya. Servis, jadi agak mubazir ketika, jadi gini, waktu pandemi ini bukan mau keluar dari konten, cuman waktu pandemi kemarin itu kan banyak banget dimana yang ngajak workout virtual, jadi kayak Decathlon lah, Semuanya via online Shopee lah ya. iya kayak dia ngajak kayak, Kak mau nggak ini dari kantorku sendiri pun kayak gitu, jadi ayo kita bikin workout online, you gonna be lead them, terus habis itu oke, terus aku mikir kayak, seru juga nih yang online gini, walaupun nggak ketemu orang langsung tapi online tuh seru juga Yeah. gitu. Nah terus aku mikir kayaknya emang aku nih harusnya berinteraksi dengan orang dan melakukan service gitu loh. So it's gonna be service excellence is my output gitu loh Kak. Jadi menurut aku ya di samping kerjaan aku as partner communication and engagement, ketemu customer, temen as customer itu juga gonna be my passion. Jadi salah satu my passion Pokoknya juga. menyenangkan Iya, buat lu pokoknya ya. menyenangkan lah buat aku gitu. Di samping main sama hewan. Some people Yes. mereka mau memulai bisnis kan. Oke. Nah terus bilang nggak bisa, gue baru di PHK. Oh my god, itu gue banget sih. Itu Nggak aku banget. bisa, gue baru 3 bulan udah bekerja nggak ada penghasilan bla 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 gitu. Nah itu memulai bisnis dengan zero income tuh gimana? Zero income. Yang pertama tuh kalau zero income gak mungkin. Pasti kita dikit-dikit dulu. Aku juga modal itu sebenarnya gak banyak kan. Berapa? Kayak 600.000. Oh iya? Yes, 600.000 terus naik ke tigaan, terus naik lagi ke sekian. Pokoknya naiknya tuh menurut aku beli barang itu langsung 2 kali lipat. Jadi dari 600.000 langsung ke 1,2 langsung 3 juta. Terus terakhir ini yang kemarin 6, sekian itu juga udah lumayan So banyak sih. ternyata di bisnis juga bukan hanya modal. Bukan hanya modal sih. Passionnya harus tepat Iya, gitu, benar. sasarannya harus tepat. lu Bener punya banget. market Dan yang penting oke. kita tuh harus proud dengan produk kita sendiri. Jadi menemukan fashion bisnis ternyata Lumayan agak Lumayan sulit agak, sih. oh, iya, iya. iya. Nah itu dia interestnya tadi Karirnya bilang walaupun aku banyak yang pasarnya mungkin makan dan olahraga, cuman ini jauh banget nih gitu kayak melenceng banget nih. Kenapa? Karena menurut aku kenapa ngambilnya passion makan dan olahraga karena menurut aku penikmatnya Iya, gitu. Jadi iya, iya. biar jadi gimana ya? ada semua yang bisa kita nikmatin kita jadiin bisnis. Bener banget. Ya Jadi kan? nggak mungkin, let's say nggak mungkin Obama itu jadi Einstein, nggak mungkin Einstein itu jadi Obama gitu loh. Nggak mungkin orang yang jago di satu sisi jago juga di sisi lain, dan orang yang jago di sisi lain nggak mungkin ya pokoknya nggak mungkin lah win Jadi to win sharing gitu. kita adalah ketika lu mau mulai bisnis lu harus tahu passion lu. Gitu Benar. kan. Modal itu bukan nomor sekian tapi itu juga harus dipikirkan, modal harus diranahkan, dipikirkan, harus tapi yang penting disisihkan, ya kan? mental dulu Ya, kali ya. Aku awalnya juga kayak gitu Kak. Jadi didorong orang tua tuh emang kayak Dimodalin nggak sama orang kamu tua? enggak. Nah, gitu kan. bantingnya lu ke bisnis tas ini, lu kan ngebanting banget nih. Hobi lu yang melayani orang, apa sih maksudnya Iya, service tuh service masih? orang. Masih. Ya Masih. karena dengan lu melayani sendiri gitu ya, walaupun via online. Bener banget. Jadi kan memang tadi kan ada tuh timku yang 4 orang gitu, yang 3 orang gitu kan. Cuman ya itu tadi mereka jago di balik, cuman nggak mungkin nih megang yang kayak sista-sista yang agak mbak-mbak atau teteh-teteh ini yang apa kalau beli tahu kan kalau belanja mbak. Dan aku melayani banget, ini agak suatu gebrakan baru sih menurut aku ya. Aku melayani banget video call. Itu kemarin suara aku habis gara-gara aku video call. Jadi barang datang 250 pieces. Terus itu aku udah ada reseller group, udah aku amanin sendiri. Terus ada aku di mana namanya di via online itu di Instagram. Kenapa itu nggak live Instagram? live Instagram kadang nggak interaksinya nggak dapet, tektokannya nggak dapet. Jadi sempat, maksudnya aku udah memikirkan dengan matang kan. Waktu aku workout online itu kan via live Instagram ya. Terus mungkin kayak Kak mau nanya dong gini-gini, itu dapat karena kan sharing ya gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan mau beli itu kan orang rebutan ya dalam arti. Jadi lebih enak via video call itu karena kayak bisa di Video call sizing. di grup apa gimana? Enggak, video call di Zoom. WA, di WA. Di WA? Di WA. Jadi memang itu
itu memang effort sekali, tapi aku suka, nggak tahu kenapa tuh kadang kalau abis kelar kayak gitu 5 orang aja video call itu udah kayak oh my god ini apa sih gue kayak capek banget gitu, cuman ini seru banget, ini adalah aku gitu, kayak wah aku suka banget capek nih gitu kan. Terus jadi kayak biasa sih cewek kalau belanja gitu kan emang dong yang itu tuh jalan apa pelan-pelan geraknya gitu, pelan-pelan geraknya biar bisa ngelihat bener, tolong dong dipakai kayak apa, mau dong yang ini, aduh itu udahlah oke. Pokoknya jiwa pelayan abis Iya, lah jiwa ya. pelayannya di situ kelihatan lah tinggi banget gitu. Nah, aku juga belajar dari itu. Ternyata jadi bos tuh ternyata bukan posisinya, orang bilang bos ya. Ternyata kita tuh jauh belajar jadi pelayan. Benar, bener banget. Ya, Bener banget, aku ngerasain sih itu semakin Beda dengan lu kerja kayak kemarin-kemarin. eh, Apa perbedaannya? perbedaannya adalah Ketika lu sekarang melayani sendiri dan lu melayani buat company lu, apa bedanya? sebenarnya di company gue itu posisi aku itu posisi partner support and engagement gitu ya. Itu sama aja sih Kak. Sama aja. Jadi kayak Oke. jadi kayak B2B business to businessnya tuh tameng depannya tuh aku gitu. Jadi kayak ketika aku jabarin aja ya, ketika Oyo itu udah deal dengan kita dengan owner propertinya dilemparin ke divisi aku gitu, which is aku adalah orang pertama yang di company itu sebagai partner engagement dan communication. Jadi ya udah banyak orang-orang yang kalau silaturahmi kalau apa, dan aku juga nggak mau melepas kontak ya, walaupun ada owner-owner yang udah mungkin pull dari Oyo dari companyku gitu, tapi ya link itu bisa datang kapan aja, jadi I keep Berarti contact. ini kerjaan good bakal contact. dilepas apa? Oh enggak dong, Enggak. kayak imbalance aja, jadi imbalance kayak gitu. Kirana, thank you so much. Anything you want to say before we close? Ada satu kalimat yang untuk membangun teman-teman, mungkin 1 patah 2 patah kata ya. Harus dong. Iya. Kalau bisa lebih. Oh kayaknya lebih deh Kak. Kayaknya itu cuman hoof doang gitu ya. Oke, ini berpengaruh di setiap apapun aku melangkah sih Kak. Mungkin mau olahraga, motivasi untuk hidup gitu. Hidup maksudnya kayak aduh gue lagi the lowest point of my life gitu ya. Jadi you are the boss of your body. Aku cuman mau ngomong gitu aja. Jadi kayak mulai dari olahraga itu ngaruh banget sih. Jadi kayak kita yang ngerti kondisi diri kita sendiri. Ya. Kita yang tahu apa ya istilahnya mental kita, atau kita kemarin abis ngapain gitu kan. Jadi yang tahu dirimu adalah dirimu sendiri gitu. And you are the boss of your body gitu. Jadi kalau lo punya mindset kayak gue nggak bisa gitu, lo bosnya sih, kayak you can drive anywhere you can gitu. Jadi menurut aku kayak nggak mungkin sih bilangnya kayak lo pasti bisa, itu enggak, karena motivasi paling berpengaruh dan paling gencar Diri sendiri ya. adalah diri sendiri, benar. You are the boss of your body gitu. Lu mau maksudnya Anda mau bikin Anda mau bikin diri Anda itu lebih positif, itu bisa banget. Anda mau mengistirahatkan diri Anda dari apapun kegiatan Anda selama ini yang menurut Anda itu capek atau rest or anything you need, itu boleh banget, because you're the boss of your body gitu. Bener kan Kak? Thank you. Nice Kayak to share with you. Nice ya. to share juga untuk karirnya. Makasih banyak udah bisa menjadikan aku yang berisik ini. Gara-gara berisiknya kita tutup bareng-bareng. Oh boleh. Pokoknya jangan lupa deh teman-teman untuk di like, subscribe, komen, terus share. juga share. Iya, karena ini sharing yang bagus ya. Loh, kok promosi? Ini sharing yang bagus. Pokoknya teman-teman jangan lupa like, subscribe, share and comment, dan jangan lupa dilihat juga konten-konten yang lainnya, karena konten-konten inspiratif, inovasi dan terkini ada di sini semua. Boleh ya. gue cobain. Boleh banget. Cobain aja. Bobo Box. Bobo Box. Pokoknya harus cobain ini produk dalam negeri, asli buatan dalam negeri. Asli lokal, dalam negeri, lokal, dan tangan pertama ya dari ibu-ibu.